dalam video ini kita akan membahas pembelajaran di kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran pertama dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Are you ready? Let's check it out. Video kali ini kita akan membahas muatan pelajaran yang pertama, yaitu muatan pelajaran IPA. Di sini Kak Eka akan membacakan sebuah cerita atau sebuah bacaan. Tolong anak-anak untuk mencermati semuanya ya. Oke, kita mulai. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Kita berhenti dulu sebentar, teman-teman. Pinta Dayu. Baiklah, kita berteduh di bawah pohon rindang itu saja, ajak Siti. Dayu, Siti, dan Edo lalu berjalan menuju pohon rindang. Mereka berhenti sejenak di bawah kerimbunan daun pohon. Dayu menenggadkan kepalanya lalu menghirup nafas. Segarnya udara di bawah pohon ini. Aku tidak batuk lagi, kata Dayu. Dari bacaan tadi Kak Eka mau bertanya nih. Yang pertama, mengapa Dayu batuk-batuk? Yang kedua, mengapa kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon yang rindang? Jawabannya adalah Dayu batuk-batuk atau mengalami gangguan pernafasan karena menghirup udara yang bercampur dengan asap, di mana asap tersebut mencemari udara sehingga udara kotor dan membuat Dayu terbatuk. Selanjutnya, mengapa di bawah pepohonan udara terasa segar? Hal ini dikarenakan pohon dapat menyaring udara yang kotor menjadi udara yang bersih. Kenapa seperti itu ya? Oh, ternyata karena pepohonan atau tumbuhan membutuhkan gas CO2 untuk melakukan fotosintesis. Dari hasil fotosintesis itu, tumbuhan menghasilkan gas oksigen yang digunakan manusia untuk bernafas. Itulah mengapa di bawah pepohonan yang rindang kita merasa segar. Nah, selanjutnya Kak Eka akan membahas penyebab-penyebab gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan itu penyebabnya ada banyak sekali. Salah satunya adalah karena faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Ya, kelainan organ pernafasan pada manusia itu bisa disebabkan oleh faktor fisik. Contohnya, seorang bayi yang baru lahir dan dia prematur dalam kelahirannya atau lahir tidak tepat pada waktunya, maka kemungkinan besar organ-organ pernafasannya belum terbentuk dan belum berfungsi secara baik, sehingga harus menggunakan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak sekali penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan pernafasan. Contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Bahkan penyakit COVID-19 yang sekarang ini menjadi pandemi menyerang paru-paru dan sistem pernafasan pada tubuh kita. Penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan. Hal ini sangat berkaitan dengan bersih atau tidaknya suatu lingkungan. Suatu lingkungan itu jika tercemar atau terkena polusi udara, maka kualitas udaranya akan menurun. Hal tersebut mempengaruhi juga pada organ pernafasan kita. Jika udara yang kita hirup itu adalah udara yang kotor, maka kita bisa mengalami gangguan pernafasan. Dan itu pasti akan sangat mengganggu sekali. Contohnya ketika terjadi kebakaran hutan dan turunlah asap atau kabut tebal di daerah Riau, maka banyak sekali masyarakat yang dirugikan. Mereka mengalami sesak atau gangguan pernafasan berupa radang di paru-parunya.
Nah, kita tadi telah belajar tentang penyebab-penyebab gangguan pernafasan. Masih ingat yang Kak Eka bicarakan mengenai kabut tebal? Nah, itu berasal dari kebakaran hutan di daerah Riau. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita akan mendengarkan cuplikan berita dari majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September 2015. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep, Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan tersebut, kita akan belajar cara membuat pertanyaan sesuai bacaan. Kita ingat-ingat kembali kata tanya yang kita gunakan untuk membuat pertanyaan. Yang pertama adalah kata apa, yang kedua siapa, ketiga di mana, keempat kapan, lima mengapa, dan yang keenam bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sebuah hal atau perihal tentang sebuah kejadian. Kata tanya siapa menunjukkan atau menanyakan mengenai tokoh, pelaku, atau orang dalam kejadian yang disebutkan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat kejadian, di mana tempat itu terjadi. Dan selanjutnya kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Kata tanya mengapa ditujukan untuk mengetahui alasan atau latar belakang peristiwa. Dan yang terakhir kata bagaimana ditujukan untuk mengetahui proses kejadian dalam sebuah peristiwa. Sudah jelas ya anak-anakku semuanya penjelasan dari Kak Eka mengenai materi tentang yang pertama,
penyebab gangguan pernafasan, dan yang kedua mengenai membuat pertanyaan dari bacaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment video ini agar bisa membantu teman-teman yang lain dalam belajar. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan see you next time. Bye.